تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kembali dibimbing oleh Allah untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang paling kita banggakan, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 169 tafsirnya. Sekarang kita masuk ayat 170. Insyaallah sampai ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Baik, pada ayat sebelumnya yang kita pelajari pekan kemarin 168 dan 169 itu ada perintah, ada juga larangan. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian yang kedua, Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Setiap musuh pasti menginginkan keburukan. Ya, setiap musuh pasti menginginkan kecelakaan bagi musuhnya. Lalu di ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bisikan setan. Ya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang pertama bisikan setan itu adalah ya'murukum bis-su', membisikkan atau memerintahkan manusia untuk melakukan keburukan. Kemudian yang kedua wal fahsya, melakukan perbuatan keji. Ada sebagian ulama yang membuat perbedaan antara su dengan fahsya, ya. Su itu lebih condong kepada dosa-dosa kecil, Bapak Ibu. Sedangkan fahsya lebih cenderung kepada dosa-dosa besar, ya. Jadi dosa sekecil apapun yang kita lakukan itu salah satu bentuk daripada bisikan setan, ya. Dosa kecil itu contohnya melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kecil, Bapak Ibu, itu bisa hilang dengan 3. Yang pertama dengan istighfar, dengan taubat. Yang kedua bisa juga dengan amal soleh. Yang ketiga dengan musibah. Apabila kita sabar dengan musibah itu dapat menghapus dosa, ya. Sedangkan al-fahsya ini lebih cenderung kepada dosa besar. Dan dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha, ya. Dosa besar contohnya berzina, membunuh, apalagi termasuk dosa besar kata ulama adalah menggibah. Apalagi dosa besar itu? Durhaka kepada orang tua, syirik, apalagi riba, itu dosa besar. Pelakunya tidak dimaafkan oleh Allah kecuali sungguh-sungguh bertaubat. Tidak cukup dengan amal soleh, tidak cukup dengan sabar atas musibah, tapi yang bersangkutan harus sungguh-sungguh bertaubat. Kemudian bisikan setan yang ketiga adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah, maksudnya berbicara tentang syariat. Ma la ta'lamun, tanpa ilmu. Jadi termasuk orang yang sudah terperangkap oleh setan, ya, sudah masuk dalam perangkapnya setan adalah mereka yang berbicara tentang agama tapi tidak punya ilmu. Makanya wajib bagi seorang ustadz, bagi seorang mubaligh, bagi seorang
yang menyampaikan fatwa untuk banyak membaca dan terus belajar, ya, terus menimba, sehingga ketika dia mengeluarkan, ya, dia terus menimba supaya dia bisa mengeluarkan lebih banyak untuk orang lain, ya. Sungguh bodoh seorang yang dianggap ustadz, seorang yang dianggap penceramah, mubaligh, tapi dia tidak membaca, tapi dia tidak belajar, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu sebelum beliau diutus sebagai Rasul, perintah pertama adalah iqra, bacalah, ya, membaca dulu. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Pertama yang disebut mengajar apa belajar dulu? Belajar. Jadi orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, dia telah masuk dalam perangkapnya syaitan. Itulah 3 bisikan setan yang harus kita hati-hati dan segera berlindung kepada Allah jika kita mendapatkan bisikan itu. Kemudian di ayat 170 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia yang mengikuti setan, ya. Kalau sebelumnya Allah melarang manusia mengikuti setan, sedangkan di ayat 170 Allah menyebutkan karakter sifat manusia yang menjadi pengikut setan, ya, yang sudah masuk dalam perangkapnya syaitan. Apa sifatnya? Ya, ini banyak dilakukan oleh manusia zaman dulu maupun sekarang, Bapak Ibu, yaitu lebih memilih mengikuti ajaran nenek moyang dibandingkan mengikuti syariat Allah, ya. Lebih memilih mengikuti tradisi dibandingkan mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk orang yang telah masuk dalam perangkap syaitan, ya. Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka yang dimaksud adalah manusia yang mengikuti setan, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah, hadirin? Al-Quran dan Sunnah, ya. Hadis itu juga dari Allah. Karena Nabi SAW tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan itu atas bimbingan dari Allah. Jadi yang diturunkan oleh Allah 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutlah syariat Allah, tapi justru mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bal itu artinya membantah ajakan, ya. Tidak, justru kami mengikuti apa yang kami dapati aba'ana dari nenek moyang kami, kakek moyang kami, ya. Jadi ketika diajak untuk mengikuti syariat, tidak mau. Maunya apa? Ngikutin ajaran nenek moyang. Nah, itu orang yang sudah masuk dalam perangkapnya syaitan. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal kata Allah, kakek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak mengerti apa-apa, tidak memahami apa-apa tentang agama, wa la yahtadun, dan tidak berada di jalan yang benar, ya. Baik, kita masuk kepada tafsir perkatanya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Dalam ayat ini tidak disebut siapa yang mengatakan dan siapa yang memerintahkan. Nah, kenapa Allah tidak menyebut? Nah, karena siapapun, hadirin, yang memerintahkan untuk mengikuti syariat Allah dan meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memerintahkan itu, kita wajib mengikuti. Apakah yang memerintahkan Allah, Nabi Muhammad, orang biasa, orang yang tidak punya kedudukan, orang miskin, bahkan sekalipun orang yang dianggap jelek oleh masyarakat, jika dia memerintahkan kita untuk mengikuti syariat Allah, kita harus mengikuti, menerima perintah itu dengan baik, ya.
Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, iqbalul haq min kulli man jaa bihi wa in kana kafiran aw qala fajiran. Terimalah kebenaran itu dari siapa saja kebenaran itu disampaikan, walaupun dari orang kafir, walaupun dari orang yang fajir, orang yang suka berbuat maksiat. Sebaliknya, keburukan, kebatilan harus kita tolak siapapun yang menyampaikannya, sekalipun dari ustadz, dari kiai, dari orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Kalau itu kebatilan, wajib untuk kita tolak, ya. Paham ya? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Makanya dalam ayat ini tidak disebut siapa yang mengatakan, untuk menunjukkan umum, siapapun yang mengatakan, memerintahkan kita untuk mengikuti syariat Allah, kita wajib menerima perintah itu dan kita wajib untuk melaksanakannya. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah, kata ulama, ada dua. Walaupun yang jelas ya, yang kita pahami saat ini oleh kebanyakan orang adalah Al-Quran. Tapi termasuk yang diturunkan oleh Allah itu adalah As-Sunnah. Berarti ma anzalallah itu maknanya Al-Quran dan Sunnah, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamaksattum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kalian tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ngikutin syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yang itu bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, la ba'sa, tidak masalah, apalagi itu tradisi dalam urusan dunia, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah ketika kebiasaan-kebiasaan itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, ketika mereka diajak untuk mengikuti syariat Allah, ternyata mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari kakek moyang kami, ya. Jadi disampaikan kebenaran kepada mereka, dalil yang benar disampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima. Mereka lebih memilih mengikuti ajaran kakek moyang mereka dibandingkan mengikuti syariat Allah. Nah, ini penyakit hadirin, ya. Penyakit. Dan ini merupakan salah satu sebab orang kafir menolak dakwah Islam, ya. Jadi orang kafir di zaman Nabi menolak dakwah Islam itu banyak sekali motifnya. Yang pertama, ada motifnya karena kekuasaan. Jadi mereka tidak mau ikut karena takut kekuasaan mereka turun kalau ikut Nabi SAW, ya. Yang punya motif seperti ini diantaranya adalah Abu Lahab, kemudian ada juga Ummu Jamil, Al-Walid bin Mughirah, Utsbah bin Rabi'ah, ya. Lalu yang kedua, sebab yang kedua ada yang karena motif ekonomi, ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti Nabi karena mereka dengan tidak mengikuti itu dapat keuntungan secara ekonomi. Terutama mereka yang menjual berhala, yang membuat berhala, yang menjadi penjaga, ya, juru kunci berhala, ya. Mereka tidak mau mengikuti Nabi karena Nabi membenci berhala. Ajaran Nabi mengajak manusia untuk meninggalkan berhala, sehingga motif dia tidak mengikuti Nabi adalah karena ekonomi, ya. Ekonominya takut rusak, ya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tidak mengikuti dakwah Islam itu karena iri, dengki dan angkuh. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya.
Jadi orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti karena iri, dengki. Sebab Nabi yang menyampaikan bukan dari kalangan mereka, tapi dari bangsa Arab, ya. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya, padahal dia tahu itu kebenaran, ya, itu dikatakan oleh Nabi sebagai orang sombong. Nah, sombong itu kata Nabi bukan orang yang memakai pakaian bagus, ya, kendaraan bagus, bukan itu orang sombong, ya. Ada sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, aku sudah suka memakai sandal yang bagus, pakaian yang bagus, apakah aku termasuk orang yang sombong?" Kata Nabi, "Tidak. Allah indah dan Allah suka kepada keindahan." Bahkan Bapak Ibu, ya, keindahan, kerapian, kebersihan itu dikaitkan dengan iman. Ya, kata Nabi, at-tuhru syatrul iman, kesucian itu bagian daripada iman, ya. Bahkan malaikat jemaah rahimakumullah, ketika ada orang makan bawang lalu bau mulutnya tidak sedap, kemudian bau mulut yang tidak sedap itu mengganggu orang lain, malaikat pun juga merasa terganggu. Bayangkan, saking agama Islam itu agama yang sangat sempurna. Jadi memakai pakaian yang bagus, yang indah, kopiah yang mahal, ya, kemudian baju yang mahal, sarung yang mahal, serban yang mahal, ya. Tapi kalau usahakan untuk pakaian-pakaian, ya, untuk ibadah itu usahakan yang terbaik, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai pakaian panjenengan untuk kondangan itu harganya 1 juta, tapi pakaian untuk sholat harganya 20.000. Ya, 20.000. Kopiahnya berapa? Nah, ini enggak tahu. Ini murah hadirin, ya, jujur aja. Ya. Tapi karena saya cocok saya beli, ya. Bukan karena mahalnya, tapi karena cocok. Ya, saya merasa cocok. Tapi usahakan kita untuk pakaian yang digunakan ibadah kepada Allah, ya, usahakan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai manusia, ambillah pakaian yang terbaik. Makanya sholat Jumat itu Bapak Ibu, yang sunnah, yang afdol sebenarnya bukan berwarna putih, ya. Bukan warna putih. Yang afdol yang mana? Yang terbaik. Jadi kalau ada 2 pakaian warna hitam, harganya 500.000. Yang warna putih harganya 100.000. Mana yang lebih afdal untuk dipakai? Yang hitam, hadirin, bukan yang putih, ya. Cuman yang lebih sempurna adalah putih dan terbaik. Itu yang lebih sempurna. Lalu sahabat itu bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan sombong ya Rasulullah?" Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ada orang yang menolak dakwah Islam karena iri, dengki, dan angkuh. Kemudian yang keempat, ada juga yang menolak dakwah Islam itu karena tidak percaya sama sekali, ya. Bukan karena mengikuti agama kakek moyang mereka, tidak, karena memang tidak percaya. Di antara yang paling mereka tidak percaya dari ajaran Islam itu adalah tentang adanya hari kiamat. Sampai ada orang yang membawa tulang burung yang sudah hancur kemudian dihadapkan ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, apakah tulang belulang yang sudah hancur ini akan bisa hidup kembali?" Jadi saking tidak percayanya mereka tentang adanya hari kebangkitan, sampai direkam oleh Allah dalam Quran, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Surat apa itu? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin wa huwa bi kulli syai'in khalqin alim. Surat apa itu? Surat Yasin, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada juga yang menolak dakwah Islam itu karena berpegang teguh terhadap ajaran kakek moyang, ya. Masih mengikuti ajaran nenek moyangnya. Dan inilah yang disebut oleh Allah pada ayat 170. Ketika mereka diajak untuk mengikuti syariat Allah, mereka menjawab, "Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana."
Kami mengikuti apa yang kami dapati dari kakek moyang kami, ya. Kemudian awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal kakek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an, tidak memahami syai'an sedikit pun tentang urusan agama. Wa la yahtadun, dan tidak berada di jalan yang benar, ya. Artinya begini, Allah mengajak mereka berpikir. Cobalah kalian pikir, kalau memang kebiasaan agama kakek moyang kalian itu benar, ya, coba kalian berpikir lebih mendalam. Apakah kakek moyang kalian tahu tentang agama itu secara detail, dan apakah mereka betul-betul berada di jalan yang benar? Mikir, datangkan dalilnya. Tapi ketika mereka diminta mendatangkan dalil, jawaban mereka simpel. Nattabi'u ma alfaina alaihi abaina. Nah, sudah begini aja yang sudah diturunkan oleh kakek moyang kami, yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kami, begini. Jadi mereka tidak ada dalil. Orang kalau beragama dengan agama yang benar, Bapak Ibu, diminta dalil, jelas ada. Ini loh dalilnya, Al-Quran. Ini ada dalilnya dari hadis Nabi SAW, jelas. Ya, itu orang yang beragama dengan kebenaran, ya, sesuai syariat Allah. Tapi mereka yang melakukan, yang beragama tidak sesuai dengan syariat Allah, diminta mendatangkan dalil, tidak bisa. Jawaban mereka ya ini, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini memang sudah begini yang diajarkan oleh orang tua kami, kakek-kakek kami, buyut-buyut kami. Jadi kami tidak bisa meninggalkan tradisi ini, ya. Padahal tradisi itu bertentangan dengan syariat. Ayat ini larangan mengikuti pendahulu, ya, mengikuti kebiasaan pendahulu yang bertentangan dengan syariat, larangan, ya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mengikuti orang tua, mengikuti kakek, mengikuti nenek, mengikuti orang-orang terdahulu kita yang itu sesuai dengan syariat, itu boleh-boleh saja, bahkan diperintahkan, ya. Yang tidak boleh itu ketika bercanggah atau bertentangan dengan syariat. Makanya kita ini sebagai orang tua, ya, harus mewarisi kebenaran kepada anak-anak kita, ya, kebiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Saya pernah ngimami tarawih di sebuah masjid, dan di masjid itu ambil 20, ya, tarawihnya, berarti 10 kali salam. Biasanya kebiasaan ketika saya ngimami tarawih di masjid yang ngambil 20, itu request dari jamaah, Ustadz ambil surat yang pendek-pendek, surat yang pendek dan cepat. Bayangkan hadirin, ya. Yang lebih parah lagi 11 tapi minta yang pendek, itu lebih parah. Nah, yang saya ngimami di kalau tidak salah di Telogowaru, ya, itu dia bilang begini, Ustadz, kami membiasakan di sini kepada anak-anak kami, ya, karena itu perumahan baru, Bapak Ibu, ya. Sholat tarawih tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, tidak terlalu cepat. Jadi ketika sholat tarawih, bacaannya betul-betul dinikmati, gerakannya sempurna, walaupun 20 rakaat. Tujuan mereka apa? Untuk mewarisi, ya, untuk mewarisi yang terbaik kepada anak cucu mereka. Nah, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, punya kewajiban itu, ya. Kalau kita suka ngaji, warisilah kebaikan ini kepada anak-anak kita. Ya, suka membaca Quran, usahakan ini juga terwariskan kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak hanya mewarisi iman kepada mereka, tapi kita juga mewarisi sholat, mewarisi Al-Quran, dan sebaik-baiknya warisan itu adalah ilmu, ya. Jadi kata Abu Hurairah, para nabi dan rasul itu tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, yang mereka warisi adalah ilmu. Karena dengan ilmu umat ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa itu? Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang beriman. Apakah cukup iman kemudian orang itu diangkat derajatnya? Belum cukup. Walladzina utul ilma, dan orang beriman yang berilmu. Jadi warisan yang paling baik untuk anak-anak kita adalah ilmu, ya. Saking mulianya orang yang berilmu itu Bapak Ibu, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, ketika orang itu berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Kemudian malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menjaga dia. Jadi panjenengan yang punya anak di pesantren, ya, nggak usah khawatir nggak makan. Ya, apalagi pesantren sekarang nikmat surga hadirin. Ya, kalau dulu saya mondok, ya, saya ingat masih di Kalimantan, mondok dari kelas 1 MTS Bapak Ibu sampai SMA, kemudian baru ke Malang setelah itu. Itu masak sendiri, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, ya. Kadang mau masak beras hilang, ya. Ya biasa di pondok itu berbagai macam latar belakang manusia, ya, masuk. Ada yang dimasukkan oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah tidak kuat, ya. Ada yang memang orang tuanya memasukkan anaknya ke pondok memang anaknya supaya menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi orang alim, ya. Jadi kami di pondok dulu tidak mudah, tidak semudah sekarang, ya. Sekarang baju dicuciin, makan udah disiapin, ya. Bahkan tempat tidurnya udah masing-masing. Kalau dulu ya satu kamar 20 orang dan itu lesehan hadirin, ya. Artinya apa? Dalam kondisi yang susah seperti itu, kami di pondok tetap hidup, tetap sehat, ya, dan tetap dimudahkan oleh Allah. Memang janjinya Allah dalam hadis Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi. Allah itu akan menanggung orang-orang yang menuntut ilmu. Dan sekarang alhamdulillah panjenengan untuk dapat ilmu ndak perlu mondok panjenengan. Ya. Ndak perlu mondok, panjenengan hadir ke pengajian. Tapi kalau hanya mendengarkan, panjenengan hanya dapat ilmu di dalam masjid aja. Sedangkan ketika keluar masjid, buyar ilmunya, karena hanya mendengarkan. Ya. Padahal yang utama itu adalah muta'allim. Muta'allim itu mendengar dan mencatat. Nah itu yang betul. Nah, tapi kalau daripada ndak sama sekali, ya. Nah maka jemaah rahimakumullah, penuntut ilmu itu dijaga hidupnya oleh Allah, ya. Asalkan panjenengan ikhlas menuntut ilmu, datang ke pengajian ikhlas, Allah akan jaga. Anak yang ditinggalkan oleh panjenengan di rumah, istri yang ditinggalkan oleh panjenengan di rumah, ya, Allah akan menjaganya. Karena itu sudah jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan ikan-ikan di laut memohonkan ampun kepada Allah li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi warisan yang paling baik itu adalah ilmu, ya. Tidak apa-apa kita tidak bisa mewarisi harta kepada anak kita, tidak bisa mewarisi kedudukan kepada anak kita. Yang penting, yang paling penting itu kita mewarisi iman dan ilmu kepada mereka, ya. Jadi kita harus menjadi orang tua, menjadi pendahulu yang mewarisi kebaikan kepada anak cucu kita. Jangan menjadi pendahulu yang mewarisi keburukan, kebatilan, ya, kepada anak cucu kita. Kemudian ayat 171, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang kafir seperti kambing, ya. Bayangkan, ini kasar, ya, supaya mereka sadar sebenarnya. Coba baca terjemahannya karena ada dua pendapat ini Bapak Ibu. Coba baca terjemahan ayat 171. Baca Pak. Enggak ada terjemahannya, Pak Khairul. Perumpamaan atau penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti pengembala yang meneriaki gembalanya yang tidak mendengar atau memahami selain panggilan
Baik. Jadi pendapat pertama, ayat ini maksudnya adalah bahwa orang kafir itu ketika menyeru, memanggil berhala-berhala mereka, itu seperti pengembala yang memanggil kambing-kambingnya. Ya. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini lemah, Bapak Ibu. Lebih kuat pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menyeru orang kafir. Ya. Siapa yang menyeru orang kafir? Para pendai. Ya. Nabi dan Rasul, ya, para sahabat, ya, para muballigh. Perumpamaan orang-orang yang menyeru orang kafir untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala itu seperti pengembala yang memanggil-manggil kambingnya. Ya, kambingnya terpencar-pencar kemudian dipanggil untuk dikumpulkan jadi satu. Ya. Maka kambing itu la yasma', tidak mendengarkan, illa du'a wa nida'a, kecuali hanya panggilan, hanya suara aja, tapi dia tidak mengerti maksud panggilan itu apa. Nah, yang memanggil kambing itu, itulah perumpamaan para pendai yang berdakwah kepada orang kafir. Sedangkan kambing-kambing itu diibaratkan apa? Orang-orang kafir. Ya. Jadi orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, yang tidak mendengarkan, mendengar dengan mendengarkan beda ya. Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini mendengarkan. Orang-orang yang tidak mendengarkan panggilan Allah, orang-orang yang tidak menjawab panggilan Allah dalam ayat ini disebut, diumpamakan sebagai kambing. Nauzubillah min zalik. Ya. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la ya'qilun, maka mereka itu bukan orang yang berakal. Ya. Kenapa mereka dikatakan tuli? Karena mereka tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan panggilan untuk mengikuti syariat Allah. Mereka dikatakan bisu. Kenapa? Karena ketika mereka diminta dalil tentang ajaran mereka, mereka tidak punya dalil, mereka diam 1000 kata, Bapak Ibu. Yang dijawab oleh mereka hanya itu tadi, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Makanya Allah mengatakan mereka itu bisu. Ya. Beragama tapi ditanya dalil tidak tahu. Kemudian umyun, buta. Ya, buta karena mereka tidak bisa melihat kebenaran, ya. Fahum la ya'qilun, maka mereka la ya'qilun, tidak berakal, tidak memahami. Makanya agama Islam ini agama berfikir, ya. Bukan agama asal ikut, bukan agama asal comot, tapi agama ini agama berfikir. Agama di mana kita dituntut untuk menggunakan akal kita memahami dengan benar agama ini dengan sempurna, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah pekan depan masuk ayat 172, ya. Ini tentang orang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang baik, bukan yang halal tapi yang baik. Subhanallah, ya. Kalau manusia di ayat 168 Allah perintahkan mencari dan memakan rizki yang halal dan baik, ada halalnya. Tapi orang beriman tidak ada halalnya. Kenapa? Karena orang beriman itu sudah pasti yang dimakan pasti makanan yang halal. Makanya yang Allah perintahkan di sini adalah thayyib, yang baik. Tidak lagi halal, langsung yang baik, ya. Insyaallah akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Pertanyaan bebas, ya. Silakan. Silakan Ustadz Heru.
domba-domba. Pertanyaannya apa? Oh. Tidak ada kaitan sebenarnya ya. Jadi mereka punya istilah sendiri-sendiri, mengatakan orang yang tidak mengikuti ajaran mereka dikatakan sebagai domba-domba yang tersesat. Ya. Jadi kita ini domba bagi mereka. Ya. Sedangkan kita sebenarnya Bapak Ibu, ya, sebenarnya Allah hanya memerintahkan kita untuk menyebut mereka dengan istilah kafir, sudah cukup, tanpa menyebut domba atau kambing atau onta yang tersesat, tidak. Kita cukup menyebut mereka dengan istilah kafir, tapi mereka dengan istilah itu marah. Padahal mereka punya istilah domba-domba yang tersesat, kita tidak marah, ya. Mereka kita kasih istilah kafir justru marah, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ayat ini ya, tentang domba-domba yang tersesat. Karena tidak ada domba yang berada di jalan kebenaran. Jadi tidak ada domba yang berada di jalan kebenaran dan tidak ada domba yang berada di jalan kesesatan. Karena apa? Domba itu tidak mukallaf, tidak punya akal, ya. Hanya saja orang yang tidak mau mendengarkan kebaikan, kebenaran, ya, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, itu Allah anggap mereka tidak punya akal. Kalau tidak punya akal berarti kan sama dengan binatang, ya. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.